Sama kita hormati guru kita semua, Tuan Guru Ibnu Khalil beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Inen Lemu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tuan-tuan guru yang berada di belakang, mohon maaf tadi begitu lewat saya tidak bisa menyalami satu persatu karena pengawalnya 3 lapis. Ini memang betul-betul kalau dilihat orang masuk berita TV tidak aman. Padahal negeri ini amat sangat aman. Kenapa pengawalnya sampai 3 lapis? Karena pencinta Ustadz Abdul Somad di sini ekstrim dan radikal. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara ini diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Ustadz Somad yang disapanya cuma Tuan Guru saja. Tuan-tuan guru, para ustadz, bapak, ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bulan jatuh ke bumi. Lalu saya pun mencoba mencari pendapat ulama apa makna bulan jatuh. Di antaranya yang memberikan komentar takwil namanya Imam An-Nablusi. Kata beliau, bulan jatuh ke bumi artinya rajulun alimun zu sya'nin wa rajulun zu sultatin. Alimun zu sya'nin, akan ada di bumi ini seorang berilmu tinggi, wa rajulun zu sultatin, ada seorang laki-laki yang punya kekuasaan. Dia berilmu. Ada orang berilmu tapi nggak punya kuasa. Ada orang berkuasa tapi tidak berilmu. Menurut mimpi, kalau ada bulan jatuh ke bumi berarti ada orang berilmu dan berkuasa. Siapakah dia di antara kita? Wallahu a'lam. Apakah dia Ustadz Abdul Somad? Tidak, karena Ustadz Abdul Somad nggak ada kuasa. Karena nggak ada kuasa lah saya maka diejek-ejek orang di medsos. Kalau saya ada kuasa udah saya tembak semua kepalanya. Tuan Guru Ibnu Khalil berilmu karena beliau tamat pondok pesantren, betul? Dan beliau punya kuasa karena beliau anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Boleh jadi bulan yang jatuh itu adalah beliau yang hadir. Lama saya renungkan, banyak pejabat tapi tak ada ilmu. Kenapa dia bisa duduk? Karena serangan fajar. Banyak orang berilmu tapi tidak bisa punya jabatan. Kenapa? Karena nggak ada uang. Tapi ini orang punya ilmu, tamat pesantren, tuan guru, dan punya jabatan. Mudah-mudahan ke depan jabatannya bisa lebih tinggi lagi. Sehingga kalau orang soleh punya jabatan, dia akan pakai jabatannya itu untuk menolong agama Allah. Rasa-rasanya seperti kampanye 2024. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Inen Lemu, Inen ibu, induk, Lemu ilmu, induknya segala ilmu. Induk dari segala ilmu adalah ilmu agama. Kalau ada yang ahli matematika, fisika, biologi, kimia, hukum, ekonomi, baik apa tidak baik? Baik. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan mati seperti bangkai yang akan dimakan cacing tanah dan tidak ada yang bisa dibawa. Orang tercerdas di Indonesia, Presiden Indonesia, B.J. Habibie rahimahullah, apa kata dia? Otaknya paling hebat, IQ-nya paling tinggi, gelar doktor di Jerman. Seandainya umurku bisa pulang kembali, aku akan menuntut ilmu agama. Jadi anak kita mesti belajar ilmu agama. Bapak ibu mau anaknya kaya? Mau. Mau anaknya pejabat? Mau. Mau anaknya ganteng? Mau. Tapi sakau.
Sakau kena narkoba, sakau kena ganja, mabuk kena morfin. Siapa yang mau punya anak ganteng tapi mabuk? Syarat supaya anak kita soleh, maka kita masukkan dia ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, setelah mendengarkan tausiah ini, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu nggak mau juga memasukkan anaknya, inna. Kira-kira mana yang lebih hebat, ibu-ibu atau bapak-bapak? Memang ibu-ibu ini ngaku hebat semuanya. Inen lemu, induk ilmu, ibu ilmu, tidak disebut bapak ilmu. Itulah mungkin mengapa ibu-ibu yang dapat posisi luar biasa, strategis. Walaupun di tengah-tengah ibu-ibu ini ada beberapa bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Mudah-mudahan pulang nanti mereka tidak berubah menjadi ibu-ibu. Tuan Guru, Jenderal, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Dokter, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, laki-laki yang hebat-hebat. Hebat apa tidak hebat? Hebat. Tapi mereka semua lahir dari rahim. Ada yang lahir dari rahim bencong? Jadi kuncinya hidup ini adalah ibu. Kalau ibunya baik, maka anaknya insya Allah baik. Kenapa laki-laki ini baik? Rela nggak dapat tenda, rela nggak dapat tempat duduk demi seorang ibu. Ada dua kemungkinan, mereka adalah anak yang berbakti atau para suami yang takut istri. Suami-suami yang takut kepada istri karena menderita, repetnya, ngomongnya, sabar. Kenapa? Karena kalian nanti kalau masuk liang lahat nggak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena waktu malaikat ngomong azab, kata malaikat ini nggak usah kita azab, karena waktu di dunia sudah terlalu azab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketemu di pinggir jalan ada seorang anak umur 5 tahun perempuan, rambutnya dicat pirang, kukunya panjang, pakai kutek, lipstiknya tebal, pakai shadow, pakai make up. Kira-kira anak ini siapa yang mendandaninya seperti ini? Ibu. Sekarang kita melihat ada anak kecil umur 5 tahun, pakai jilbab panjang, bajunya panjang, sopan, ngidupkan handphone, merekam ustadz ceramah. Siapa yang mengajarinya? Ketika Nabi SAW didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, ya man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Inan. Ibu. 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 Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Bagaimana mungkin kami bisa ngandung Pak Ustaz? Pulang dari sini, beli 1 kelapa muda, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana kami bisa melahirkan Pak Ustaz? Pulang dari sini, beli mangga, telan sama biji-bijinya. Besok pagi, keluarkan. Biar kau tahu rasanya melahirkan. Bagaimana cara kami menyusukan Pak Ustaz? Siapa yang masih punya bayi di rumah, pulang dari sini, ambil anaknya, susukan. Ustaz pernah nyoba? Pernah. Anak saya bayi, saya kasih. Dia nggak mau. Dia tahu. Ini kok aneh, kata dia. Makanya kalau ada orang durhaka kepada ibunya, ada orang minum, ada orang judi, ada orang zina, kenapa hidupnya enak? Bukan berarti Allah lupa, azabnya nanti di akhirat. Tapi ada orang di dunia sudah kena azab. Siapa dia? Orang yang durhaka kepada orang tua. Kau gendong ibumu dari apa nama kampung kita? Belete.
gendong ibumu dari sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, kau bawa tawaf dan sa'i, kau bawa ke Hajar Aswad, setelah itu kau bawa ke Padang Arafah, lalu ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, haji pulang, belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan. Allah. Bukan senang melahirkan anak, betul Bu? Nanti kalau saya ceritakan gimana sakitnya, nggak ada yang percaya. Memang pernah aja Ustaz. Melahirkan zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mudah, begitu dikasih obat makan, lahir. Zaman dulu meregang nyawa, bersimbah darah, mati sebagai taruhannya. Makanya kalau kau mau bahagia hidup, senangkan ibumu. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan menjadi seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat Ustaz Somad di grup WhatsApp. Saya ini anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, nggak ada saudara perempuan. Berat ibu saya melepas saya pergi ke Mesir, jauh nak. Datang paman saya, saudara ibu saya laki-laki. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Anakmu ini kalau kau lepas pergi, dia akan pulang meninggalkan nama baik. Tapi kalau kau tinggal bersamanya, dia jadi anak manja, dia akan meninggalkan nama tak baik. Dibukakan Allah pintu hati ibu saya pun pergi ke Mesir bersama Ustadz Dr. Zaki Abdillah dari Lombok, sahabat saya yang hari ini membawa saya kemari. 4 tahun, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha, gak pernah pulang kampung. Lupa saya wajah ibu saya. Belum bisa video call, belum ada handphone. 1998, tahun 2000 baru ada handphone, tapi belum bisa beli, duitnya mahal. Tahun 2000 pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, melihat jamaah haji yang mirip ibu kita. Oh, mirip ibuku. Saya lihat lama, jamaah haji ngeliat. Apa lihat? Disangkanya saya copet. Saya pulang ke rumah, saya tanya ibu saya, ingat nggak dengan aku? Ingat. Rindu nggak dengan aku? Rindu. Aku ini anak kandung apa anak angkat? Kenapa tega mengirim aku jauh ke Mesir? Ku kirim kau jauh ke Mesir supaya kau jadi orang. Karena kalau kau di rumah bersama aku, nanti kau jadi hantu. Aku sayang dengan kamu, aku rindu nak. Bagaimana cara ibu menghilangkan kerinduan kepadaku? Apa kata dia? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam mirip kamu. Kalau hari raya ku belikan baju, ku usap kepalanya, ku kasih uang, ku cium dia. Karena kau seperti anakku. Begitulah kerinduan seorang ibu. Putus tangkai jantungnya. Cita-cita saya tidak banyak. Mana Ustaz Somad bercita-cita ingin menjadi ustaz, punya Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Pernah Ustaz Somad bercita-cita tabligh akbar sampai ke Papua, sampai ke NTB. Tidak pernah terlintas di hati saya sedikit pun. Saya hanya ingin sekolah supaya saya bisa membahagiakan ibu. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya selesai sekolah, saya mau membahagiakan ibu saya. Ibu saya sudah meninggal dunia. Tak sempat saya berjumpa. Tapi saya yakin dan percaya, hari ini saya berada di tengah ibu-ibu. Saat melihat ibu-ibu yang tua, ingat saya ibu saya. Saya melihat anak-anak gadis yang masih muda, masih tetap, saya ingat istri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ada seorang ibu pagi-pagi masak nasi goreng, lontang-lonteng, nasinya nggak matang-matang. Dia heran, ternyata kompor gasnya nggak ada api. Gasnya mana? Gasnya sudah dijual anaknya untuk beli narkoba.
True story, kisah nyata. Orang kalau sudah kena narkoba nggak bisa membedakan mana ibunya, mana musuhnya. Dia cabut goloknya, ibu, mari rantaimu, mari. Kenapa? Dia mabuk, dia sakau. Ini salah siapa? Sedikit banyak salah kita juga. Karena anak ini seperti pohon bambu. Pohon bambu bisa dibuat melengkung, pohon bambu bisa dikepang. Tapi ketika bambu masih hijau, masih putih, ada balon yang meledak. Begitulah ibu-ibu di Belete. Begitulah ibu-ibu di Belete. Bagaimana mereka? Anaknya masih kecil, kalau ditinggal di rumah nangis, mau dibawa ke pengajian nanti takut ganggu pengajian. Akhirnya ibu-ibu cerdas, dibelikan balon. Anaknya pun diam, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Suara ustadz menggelegar, balon pun pecah. Belikan balon yang baru. Abang-abang, saya sudah iklankan balon Anda, jangan lupa 2,5%. Saya tidak pernah mengejek ibu-ibu, tidak pernah menceramahi ibu-ibu. Kalau saya sedang berada di tengah ibu-ibu, saya merasa saya sedang ngobrol dengan ibu saya. Saya dulu kalau pulang ceramah, itu saya tanya, mak, gimana ceramahku tadi? Ceramah kau terlalu cepat, macam dikejar anjing. Ngomongnya marah-marah seperti orang ngamuk. Kalau saya pulang, saya dapat cincin, saya pasangkan ke tangannya. Pasang mak. Oh cantik cincin kau ya, bagus ya. Senang sekali dia. Senyumnya, kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita. Ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kami ini udah tua Pak Ustadz. Orang tua pun tetap punya ibu kan. Ada yang langsung turun dari planet Mars ke bumi? Gak ada. Inilah kebahagiaan kita. Selamatkan anak kita dari narkoba. Amin. Ustaz Somad, tolong kasih saya doa. Doa apa, Bu? Doa rezeki saya tahu. Doa minta ilmu saya tahu. Dia minta doa yang aneh. Doa supaya anak saya berhenti pakai narkoba. Saya buka kitab hadis, belum pernah ketemu bunyi hadisnya Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Nah, akhirnya saya buka handphone. Catat ya Bu ya, ini doa supaya anaknya selamat dari narkoba. Penanya sudah disiapkan? Sudah? Nggak apa-apa, nggak dicatat pakai pena. Nanti ditonton rekamannya ada insya Allah. Siap? 1, 2, 3. Ini doanya 0813 11 44 21 93. Sekali lagi 08, rekam 0813 11 44 21 93. Loh, itu doa apa? Nomor badan narkotika nasional. Bom atom yang akan meledak, mau nyimpan bom, putus. Yang kedua, gila, berakhir dengan kegilaan. Anak dibunuh, istri dibunuh, orang tua dibunuh demi uang untuk membeli sabu-sabu. Betul? Yang ketiga, penjara, ditangkap polisi. Yang keempat, mati karena sakau, menggelegar. Sebelum dia pakai narkoba, dia ambil kipas, dia pun mengipas. Belum pakai narkoba dia berkipas. Begitu dia pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya goyang. Saya cuma mau ngasih tahu rambut saya belum berubah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Kita. Ustaz Somad, nanti selesai pengajian tolong ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Kita makan-makan. Wow, amazing. Saya pun datang, makan, enak, minum. Setelah selesai, Ustadz kami mau bicara 4 mata. Saya khawatir, jangan-jangan dia mau nawarkan anak gadisnya.
Ustaz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya kena narkoba Pak Ustaz. Mantap, langsung masuk ke BNN. Ini nomornya. Saya nggak sampai hati Pak Ustaz. Terserah, mau sampai hati, mau sampai jantung, yang penting saya udah sampaikan, saya pulang. Rupanya diam-diam dia nelpon. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Dapat nomor dari siapa? Dari Ustadz Somad. Oh iya ibu, apa kabar? Bulan depan saya ketemu lagi. Gimana bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Anak saya sudah ditangkap. Sekarang saya nggak pusing lagi, nggak mikir anak saya mabuk di mana. Saya nggak bingung lagi anak saya sakau di mana. Dulu kalau tengah malam jam 2 saya pusing, takut dia ditabrak mobil, takut kumat, takut hilang. Kadang-kadang kamar saya kunci, takut saya terbunuh, tiba-tiba dia hilang kesadarannya. Sekarang saya betul-betul tenang Pak Ustadz. Gimana? Karena udah ditangkap. Terus kalau tetangga nanya anaknya di mana? Saya jawab sedang S2 di Bandung. Lalu kemudian bulan depannya saya jumpa lagi. Gimana kabar anaknya bu? Alhamdulillah sudah diwisuda. Ternyata sudah sembuh dalam sebulan. Rehabilitasi narkoba dan pulang. Pulang berikutnya bulannya saya datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah nikah dan sekarang sudah dengan istrinya tenang. Tidak ada jalan lain kecuali kita menyelamatkannya. Jangan sampai ibu tidak mau tahu. Yang mengandung anak itu ibu atau bapak? Ibu. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di belakang? Belakang. Iya, mengandungnya masih 9 bulan 10 hari. Masih? Alhamdulillah. Ke tempat lain udah diskon 4 bulan. Anak adalah fotokopi ibu. Ibu ngandung 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, membesarkannya dengan tetes peluh keringat dan air mata. Bapak datang sekali-sekali aja. Jadi makanya doa ibu luar biasa. Ada seorang anak pecandu narkoba, ibunya pergi ke Makkah, dia beli dirigen, diisi air zam-zam, dia tawaf 7 putaran. Orang lain berdoa, Rabbana atina. Orang lain berdoa, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang lain bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dia enggak, doanya cuma satu. Anakku berhenti narkoba, 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 anakku berhenti narkoba. Habis itu dirigen itu dia pulang bawa ke rumah, dia panggil anaknya, anakku kau kesini, kau sudah ku kandung 9 bulan 10 hari, kau sudah kususukan 2 tahun. Ini air zam-zam 1 dirigen, sudah ku bawa tawaf 7 putaran. Doaku nggak ada doa lain. Kau berhenti narkoba, kau berhenti narkoba. Sekarang kau minum, ku mandikan. Alhamdulillah berhenti anaknya dari narkoba. Kisah nyata, true story. Ustadz baca di mana? Ustadz nonton di mana? Ustadz tahu dari mana? Anaknya cerita ke saya. Saya berhenti narkoba ini karena doa ibu Pak Ustadz. Doa ibu luar biasa. Jangan main-main, jangan macam-macam. Ibu ini walaupun doanya salah tetap makbul. Betul? Makanya ibu